Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bisa dimanapun berada. Bagaimana kabar Sobat semua? Mudah-mudahan Sobat dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Sobat Bisa dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Rizal Akhir Ramadan dalam program Bisa Bincang Santai Desa. Bincang santai di desa, membuka informasi, menambah wawasan. Oke Sobat Bisa dimanapun berada, seperti biasanya, di setiap minggu kita akan membahas berbagai hal yang insya Allah mudah-mudahan bisa membuka informasi dan juga menambah dari wawasan sobat semua. Dan untuk episode kali ini, ya karena kita kebetulan untuk Telawih Hilia ini kita dalam proses untuk pengisian anggota BPD baru karena anggota BPD yang periode sekarang itu bulan September nanti sudah habis masa baktinya. Sehingga tentunya supaya tidak ada terjadi kekosongan, saat ini kita dalam proses untuk pengisian kembali anggota BPD yang terbaru ya, periode terbaru. Baik, tentunya dalam beberapa waktu ini kita sudah melalui beberapa tahapan. Itu ada pendaftaran calon, kemudian ada pengumuman daftar pemilih dan berbagai segala macamnya untuk persiapan kita. Ya dalam proses tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu BPD. Apa sih kerjanya BPD? Ngapain aja sih BPD? Nah, banyak yang belum tahu nih. Untuk itu, pada episode kali ini kita akan membahas tentang BPD ini ya, atau Badan Permusyawaratan Desa. Ya mungkin apa itu BPD, apa tugasnya, kemudian juga apa sih kinerjanya dan lain-lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas di episode kali ini. Dan telah hadir bersama kami narasumber yang akan menemani Rizal membahas hal ini, yaitu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelindungan Perempuan dan Anak Kota Salunto. Itu sudah hadir bersama kita, Ibu Tri Syah Putri SSTP MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Iya. Pak Rizal. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana cuacanya nih Pak Rizal? Iya luar biasa panasnya berpahan Ibu ya. Hotnya luar biasa ya. Ya Sobat Bisa, ini Bu Trisa Putri ini agak susah ya kalau ngomongnya. Ya, panggil aja Ibu Uci. Bu Uci ya, panggilannya Bu Uci atau Bu Kabit. Nah, oke nih Bu Kabit. Nah, ini terima kasih sebelumnya Bu Kabit Ya, sudah sama-sama. berkesempatan hadir ya di kesibukannya pastinya ya. Ini kalau bisa diceritakan sedikit Ibu, apa kesibukan di Pemdes sekarang ini Bu? Oh, oke, tunggu dulu. Nanti koreksi dulu ya. tuh? Sebenarnya bukan pemerintahan bidang pemerintahan desa, Oke. tapi bidang pemberdayaan desa. Oh, pemberdayaan desa. Sering banyak yang menyangkanya pemerintah desa, Iya. tapi dalam strukturnya pemberdayaan desa. Pemberdayaan. Oke. Oke. Karena Ya. kan kita tadi coba searching di Iya. Google ya. Di situ pemerintah desa gitu. jadi Ternyata pemberdayaan pemberdayaan desa. ya. Ya, betul. Oke, baik. Bu, silakan Bu, mungkin dijelaskan apa kegiatan Oke, Ibu nih. baik. Terima kasih Pak Rizal. Tentu kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang ini bidang Pemdes ya, kalau singkatannya biar nggak susah. Jadi memang salah satu bidang yang berada di Dinas Sosial PMDPPA Kota Oke. Salunto. Jadi di dinas ini ada 4 bidang dan 1 sekretariat. Salah satunya tentang pemberdayaan desa. Dan kebetulan kami di bidang ini gitu. Oh, oke. Ya. Ibu kepalanya ya. Enggak juga. Kepala bidang. Iya, Nah, kan oke. iya. Oke Pak Rizal. Oke, kesibukannya apa nih Bu? Nah, kalau kesibukan kita ya tadi udah disebutkan juga sama Pak Rizal. Memang di tahun ini kita lebih disibukkan kepada pengisian anggota BPD. Oh, Ya, oke. betul di desa. Karena memang pemberdayaan desa ini kan dalam hal 27 desa. Jadi kita di Kota Salunto ada 27 desa 27 nih Pak desa. Rizal ya. Oke. Jadi 27 desa ini akan melakukan pengisian anggota BPD karena Oke, sudah Bu. habis masa jabatan. Memang seluruhnya, Bu? Ya, seluruhnya. Oh, seluruhnya. Seluruhnya. Jadi periodenya 2018 sampai 2026 ya. Jadi sudah habis. Jadi Oh, periodenya oke. 8 tahun lagi 2026 sampai 2034. Ya, Oh, betul. oke. Jadi memang 27 desanya saat ini melaksanakan pengisian BPD-nya, Ibu? Iya, betul. Tapi mungkin untuk masa
TMT habisnya bervariasi. Oh, oke. Agak beda nih pemilihan Ah. BPD dengan Pilkades ya di Saulunto, karena kita bervariasi. Ada yang masanya habis di periode bulan Juni, ada juga bulan Juli. Kalau Telawi Hilir bulan September, September, ya, iya. September. Nah, Oh, gitu. oke. Disesuaikan dengan TMT sumpah janjinya. Oke, siap. Tapi nih Bu, kami juga mendapat informasi untuk Saulunto sekarang kan sudah 28 desa ya Bu? Oh ya, kita mau menuju 28 Oh, desa. baru menuju ya? Oh, Jadi yang satu oke. desa ini desa persiapan baru sih Oh, Pak jadi Reza. yang satu desa ini belum Belum definitif. belum. Oh, Jadi oke. pemekaran. Jadi mereka ingin pemekaran Muaro Kelaban ini karena memang dari segi persyaratan penduduknya dan kakaknya mencukupi. Jadi Oke. kita sedang melakukan proses pemekaran. Jadi pada tahap persiapan baru. Oh, masih Nah, mudah-mudahan nih persiapan ya? kita targetnya 2027 mudah-mudahan dapat terwujud untuk menuju Oh, desa oke. definitif. Jadi Berarti nanti 28. kalau sudah sudah resmi baru dilakukan pemilihan BPD-nya. Ya, Oh, betul, oke. betul. Berarti terpisah sendiri satu Ya, ya. Oh. nanti diterbitkan nanti perdanya kalau memang sudah dapat rekomendasi dari pusat. Oh, oke, siap. Ini memang karena 27 desa ini yang melakukan pemilihan atau pengisian BPD, jadi kesibukannya beberapa bulan yang lalu dan beberapa bulan ke depan ya Bu ya. Ya, Luar biasa nih ibunya. Semangatnya untuk membantu masyarakat desa dan pemerintah desa untuk ya untuk pengisian BPD ini ya, Ya. gitu. Jadi gimana peminatnya? Pasti banyak ya untuk pengisian BPD ya. Kalau untuk peminatnya insya Allah ramai ya. Cuma itu tadi. Mungkin ah, pemahamannya mungkin belum pemahamannya ya, yang Pak belum Rizal, ya. apa itu Ya, BPD-nya betul, gitu. betul. Ini makanya Ya. kesempatan kita Bu untuk menjelaskan apa itu BPD. Ya. Mungkin langsung Bu, apa itu Oke, BPD? langsung aja nih Pak Rizal ya. Langsung boleh. Oke, jadi Bapak Ibu ya, pemirsa semuanya, BPD ini sama istilahnya dengan anggota dewannya nih, tapi ini kita skopnya di tingkat desa gitu. Jadi ini di parlemen, di legislatif lah istilahnya, Legislatif legislatif tingkatnya di desa, ya. tingkat desa. Kalau pemerintah desa itu kan dikategorikan eksekutifnya, Eksekutif. betul. Jadi Oke, berarti sama dengan dewannya desa betul, ya. sama Oke. anggota dewannya di tingkat desa. Kalau tugasnya berarti juga sama atau gimana nih, Bu? Hampir sama sih secara keseluruhan. Ya tentu tugasnya menampung aspirasi masyarakat ya. Iya. Karena dia sebagai perwakilan masing-masing wilayahnya. Kemudian juga tentu dia mengawasi kinerja tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi mengawal kinerja Pak Desa dan jajaran nih. Berarti kalau dia mengawal bisa itu ya, kalau kita lihat di itu ya di berita-berita anggota dewan manggil pemerintahan gitu. Berarti kalau untuk yang BPD ini juga bisa kayak gitu? Bisa, ya? bisa. Nanti mereka melakukan rapat internal atau ada aspirasi dari masyarakat misalnya mereka lakukan rapat internal dan bisa nanti mereka mengundang pemerintah desa menanyakan nih bagaimana dengan oke. hasil kinerjanya. Berarti seperti memang itu. dikawal ya pemerintahan desa ini Ya. supaya dapat mencapai target lah istilahnya Ya, gitu ya. ya betul. Oke. Kemudian sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat tentunya kan. Ini kalau aspirasinya ini nih Bu, yang ditampung oleh BPD-nya seperti apa? Kadang kan kalau masyarakat ini yang taunya mereka menyampaikan aspirasinya mereka ini ke kepala desa aja nih. Ya, betul. Untuk aspirasi ini bisa melalui BPD karena mereka memang karena mereka dipilih berdasarkan dari wilayahnya masing-masing Wilayahnya, kan. ya. Mereka kan dipilih nih misalnya dia dapil dari wilayah dusun. Ada 4 dusun ya, kalau di Telawi gitu kan. ini, ya. Nanti dia bertugas nih menampung aspirasi dari masyarakat wilayah dusun itu gitu kan. Nah, mekanismenya sebenarnya bisa berbagai cara sih Pak Rizal ya. Bisa nanti apakah dari anggota BPD ini langsung terjun mereka ke wilayah dusunnya tersebut, bagaimana ke rumah-rumah atau bagaimana, atau bisa juga dengan masyarakat langsung menyampaikan ke sekretariat BPD-nya, bisa. Sekretariat BPD atau juga bisa dengan secara digital bisa juga ya kan, melalui kontak ya. pengaduan Oke. gitu kan. Berarti juga bisa kayak itu ya Bu ya, reses ya. Ya, misalnya ibaratnya reses Reses di tingkat ya. desa gitu Reses kan. di wilayah dusunnya Ya, masing-masing iya. ya. Oke, itu sobat. Jadi kalau umpamanya BPD-nya dekat agak dengan kita, bisa aja tuh Pak, reses dong Iya, gitu ya. Jadi iya. kita bisa menyampaikan aspirasi lebih Iya, leluasa dengan betul. beliau ya. Kemudian mungkin bedanya kalau kita bisa aspirasinya ke BPD itu nanti
aspirasinya itu dikawal ya Bu ya. Iya, Nah, betul. karena kalau Harus. ya kalau Karena kepala desa tentu dia umum aja ya Bu iya, ya. harus karena dia memang fungsi utama dan tugasnya memang menampung aspirasi dan menyalurkan. Dan menyalurkan dan dikawal Iya, ya. Jadi betul. seandainya nanti mungkin ada yang tidak terlaksana, beliau pun juga bisa menjelaskan Iya, gitu ya Bu betul, ya. betul, Oke betul. nih, ya itu ya. Ya. Bagi sobat yang belum tahu, apalah kojonya BPD. Ini dia salah satunya untuk menyampaikan atau menerima aspirasi Betul, gitu ya. betul. Jadi bagi sobat yang belum tahu nih, silakan nih kalau ada keperluan, kebutuhan ya, sampaikan nih ke BPD-nya di wilayah Ya, masing-masing gitu betul. ya Bu ya. Betul. Oke, Bu. Kemudian untuk strukturnya sendiri, Bu, apakah sama dengan DPR yang ada komisi-komisinya atau seperti apa nih, Bu? Nah, kalau struktur BPD tersendiri ya, kita sudah ada regulasi dari pusat ya, itu sudah ada undang-undangnya juga, Oke. undang-undang desa, kemudian PP terbaru juga sudah ada PP 16, kemudian ada Permendagri. Jadi untuk strukturnya itu mereka ada pimpinan dan juga bidang. Oh, oke. Nah, pimpinan ini ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Oh, oke. Kemudian yang bidang ini bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian satu bidang lagi bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemerintahan. Oke, jadi Ya. ada komisinya Ada. juga ya. Ada. Semulanya kan mereka terlebih dahulu nih, jika seandainya sudah terpilih nih Pak Rizal, terpilih mereka nanti, kalau dalam SK-nya dia hanya sebagai anggota, tapi nanti setelah terpilih mereka akan rapat bersama menentukan struktur mereka tersebut gitu. Jadi Oke. mereka bersamalah yang musyawarah menentukan struktur itu. Berarti untuk pengisian ketua, wakil, Ya. sama sekretaris itu internal ya, Bu Ya, ya? internal Bukan secara mereka. terbanyak? Bukan, internal oke. mereka, gitu. Oh, jadi itu ya sobat ya untuk pemilihan ketuanya. Ini banyak juga yang tanya, Bu. Berarti pemilihan ketua bukan nih ya, tapi pengisiannya yang kita itu Ya, ya. ya. Untuk Jadi, ketuanya internal yang Iya, ngisi. internal. Jadi Oke. kita hanya sebatas pengisian saja dulu untuk. Jadi mereka status masih anggota, nanti sudah dilantik mereka rapat internal. Nah, gitu Pak Rizal. Oke, siap. Kemudian untuk jumlahnya sendiri, Bu. Jumlah anggota oke. BPD ini berapa nih, Bu? Nah, untuk jumlah itu gasal ya, apa istilah ganjil Oh, ya, ganjil ya, ganjil, ganjil. Paling sedikit 5, paling banyak 9 gitu Oh, kan. berbeda? Ya, itu disesuaikan nanti dengan bagaimana wilayah itu, kemudian jumlah penduduk, Oh, terus juga oke. kemampuan keuangan. Hmm. Nah, kita kan sudah ada juga perwako ya Pak Rizal ya, untuk menuntun pemerintah desa dalam hal untuk bagaimana menentukan alokasi kita untuk masing-masing desa nih BPD-nya. Kita sudah ada perwako 54. Nah, di situ kalau seandainya jumlah penduduk 2000 nih Pak Rizal ya, sampai 2000 itu 5. Oh. 5 BPD. Tapi kalau 2000 sampai 4000 itu 7. 7. Kalau lebih dari 4000 9. Oh, makanya ya kalau untuk Tulawai Hilir itu ada 9 ya, karena 4000 Oh, lebih. banyak penduduk berapa Pak Rizal? 4.200-an lah, ya, Bu. 9. 9 ya. Oh, berarti memang 9. berdasarkan jumlah penduduknya gitu Iya, ya. 9, betul. Supaya adanya keterwakilan maka berdasarkan jumlah penduduk. Iya, betul, Oke, berarti untuk Tulawai Hilir itu Ayo yang ada mau daftar. ya, bagi yang kalau kita sudah pendaftarnya sudah habis, Bu. Oh, sudah habis Pak Rizal. Sudah habis. Banyak Pak Rizal? Alhamdulillah banyak, tapi itu tadi. Makanya, makanya kita berikan pemahaman juga mungkin bagi calon-calon yang belum tahu, Iya. agar lebih yakin, lebih mantap dia untuk Sip, mencalonkan betul. dirinya. Kapan lagi kita ya Iya. memajukan desanya zaman sekarang ya? Oke, harus berpartisipasi aktif. Betul. Oh. Nah, bisa sih walaupun kita tidak bisa daftar, partisipasinya dengan memilih nih nanti Pak. Ya ikut bagi memilih masyarakat nanti. ya yang terdaftar DPT. Oke, ini Bu Kabit sudah menyinggung. Kita untuk Tulawai Hilir tanggal 1 Juli ya Sobat Bisa. Jadi jangan lupa untuk masyarakat desa Tulawai Hilir, sama-sama kita datang ke TPS yang lokasinya kita di kantor desa baru. Nanti di tanggal 1 Juli dan jangan lupa untuk membawa KTP ya, karena KTP sebagai penanda atau sebagai untuk menentukan tanda pengenalnya lebihnya. Oke. Baik, tadi sudah jumlahnya nih, Bu. Kemudian periodenya berapa periode nih, Bu? Jadi untuk lama Pak Rizal. Lama ya? Sampai sama dengan kepala desa nih 8 tahun. 8 tahun. Oh, 8 oke. tahun cukup lama itu ya. Karena sudah ada undang-undang baru. Kalau sebelum ada undang-undang baru 6 tahun. 6 tahun. Kalau sekarang 8 tahun Pak Rizal, sama dengan oke. Pak Desa, Pak Kades.
Jadi kalau 8 tahun 2026 34. 2034. Nah, Oh, ya, lama. jauh ya. Jauh sih, jauh. Ini kalau di ukuran anak kecil udah SD. Ah iya, SD mungkin kelas 2 ya. misalnya anak wak dari SD, misalnya anak kita ya dari bahasa lokal ya. Kalau misalnya anak kita masih SD mungkin lah udah SMP mungkin. Udah SMP. Oh iya ya udah SMP ya. Kalau anak kita masih kelas 1 SD, sudah kelas 2 SMP nantinya selesai. Iya ya. Iya, sudah kelas 2 SMP itu. Iya iya iya. Luar biasa lamanya ya. Jadi untuk pengabdian ini memang orang yang diharapkan memang orang yang betul-betul itu ya Bu ya Iya, memang. diharapkan memang saat ini memang betul-betul lah yang memahami pemerintah desa karena dia tugasnya mengawal dan mengevaluasi kinerja desa. Jadi otomatis BPD ini harus lebih sebenarnya harus melebihi dari pemerintah desa karena dia yang akan menilai kan, akan mengevaluasi. Tapi seandainya kalau bagi mereka yang mungkin baru gitu ya, ya, tapi oke. masyarakat ingin memilih mereka, Ya. itu bagaimana Bu? Apakah ada bimbingannya nanti atau mungkin dia cari sendiri mungkin? Ya kalau untuk ini mereka sebenarnya dalam hal hak ya, udah lanjut ke hak kita nih. Iya, iya, boleh. Dalam hal nih mereka dalam hak nih mereka kita sudah ada aturan perda juga. Mereka berhak untuk memperoleh bimbingan teknis nih Pak Oh, Riza. oke. Bimbingan teknis, pelatihan, kemudian sosialisasi ya juga itu sudah ada diatur dalam perda dan sudah menjadi hak mereka. Oke. Ya, ya apalagi aturan-aturan desa bervariasi ya Pak Rizal ya, sering berganti tiap tahun gitu kan. Tentu perlulah. Kalau adanya hal-hal, perkembangan zaman tuh Ya. aturan-aturannya juga berubah Iya, gitu ya Bu iya, ya. Walaupun ada perubahan, pasti ada nanti pembimbingan lah gitu Iya, ya. iya. Oke. Ya, tapi tetap juga mungkin selain itu juga rajin juga lah Harus baca-baca diusahakan regulasi. sendiri Ya, gitu ya, ya. heeh. Oke, Sobat Bisa Dimanapun Berada, itu ya sudah diyakinkan oleh Bu Kabit tadi. Bagi mungkin yang nanti belum berpengalaman tidak ada masalah. Tidak ada karena masalah. insya Allah ya Iya. akan ada pembinaan terus supaya nanti dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Ya, Oke. betul. Kemudian ini Bu, walaupun mungkin bagi Telawi Hilir sudah sudah selesai pendaftaran. Nah, syaratnya sebagai menjadi anggota BPD ini apa nih Bu? Oh, oke. Pertama tentu warga penduduk desa nih. Harus Iya, ya? haruslah. Nggak kalau di luar desa itu tentu tidak bisa karena dia Oke. kan sebagai keterwakilan wilayah masyarakat situ. Kemudian usia nih minimal 20 tahun atau Maksimalnya? sudah menikah. Kalau maksimal memang nggak diatur nih Pak Oh, Rizal. nggak diatur ya? Ya, terserah nih berapa umurnya Oke. gitu kan. Selama masih mampu ya? masih bisa ya. Oke. Ya. Itu ya bagi sobat. Selama Ya. masih bisa produktif lah ya. Oke, Mudah-mudahan. yang penting mampu, Mampu ya, mampu. mampu. Masih kuat lah Iya. untuk pergi rapat-rapat, Iya. untuk turun ke masyarakat Iya, gitu betul. ya. Memang belum Oke. ada aturannya sih untuk maksimal umur. Jadi sama dengan kepala desa kan tidak ada aturan Ya, maksimal. mana tahu ada perbedaan. Ya, ya. Oke, kemudian untuk pendidikannya nih, Bu. Pendidikan, nah untuk pendidikan masih nih sama dengan aturan lama nih, minimal tamat SLTP. SLTP ya, Sekolah penanda. menengah pertama. Oh, ya. oke, Atau siap. sederajat. Itu yang syarat minimal ya. Ya, Jadi ada betul. usia 20, pendidikan minimal SMP. Iya, betul. Kemudian Penduduk desa ya. penduduk desa setempat ya. Kemudian tidak sebagai perangkat pemerintah desa. Oh, nggak boleh dari Iya, desa ya. kalau Pak Riza nggak boleh nih. Nah, Pak Riza nggak boleh daftar Walaupun nih. hidup ke masyarakat nggak boleh, Bu ya. Nggak boleh. Pak Riza, Pak Desa nggak boleh nih. Kalau pada Pak Desa tuh ya mungkin. Coba kan yang keberangkat tadi mana tahu mereka dukung walaupun didukung memang nggak boleh Nah, ya. memang nggak boleh. Kalau dari perangkat desa memang tidak boleh. Ada aturannya, larangannya tidak boleh merangkap. Kalau mau Kalau mau berhenti. mengundurkan diri, Oh, betul. Oke, siap. Jadi bagi sobat yang dukung saya nggak bisa. Iya, kalau mendukung Pak Rizal, ya, mohon maaf mengundurkan diri dulu. Mengundurkan diri dulu ya, enggak lah. Kita masih panjang. Iya, masih panjang. Oke, baik Bu. Sekarang larangan BPD nih Bu. Larangan BPD apa aja nih Bu? Nah, memang untuk larangan BPD ini ya, pertama tentu mereka tidak boleh merugikan kepentingan umum. Oke. Menyalahgunakan wewenang lah istilahnya Rizal. Gitu kan, oh mentang-mentang BPD nih. Awak nih kita maunya jalan khusus di rumah kita. Nah, itu kan termasuk menyalahgunakan wewenang. Keluarga saja, kan, jangan gitu ya. kan. Kemudian bersifat korupsi lah, atau kolusi gitu kan. Kemudian ya tadi merangkap sebagai perangkat Oke. desa.
Kemudian juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPR, gitu. Anggota Oh, DPR, DPRD, dan jabatan lainnya yang diatur oleh undang-undang. undang-undang. Terus juga tidak boleh pelaksana proyek nih, proyek desa. Oh, nggak boleh ikut ya? Nggak boleh. Cuma mengawasi? Ya, dia cuma mengawasi, tidak boleh merangkap proyek desa. Kemudian tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik. Ini yang jadi pertanyaan, Bu. Nah, Dia dewan, tapi kok nggak boleh berpartai? Dewan mau nggak? Ini kan dewan desa tadi ada juga yang nanya, dia kan dewan iya. desa. Nah, dia beda gitu. nih, beda. Kalau istilahnya memang hampir sama kayak anggota dewan, tetapi mereka tidak berpolitik Oh, gitu. oke, tidak boleh Ya. berpolitik praktis Ya, nggak boleh tidak boleh. ya? Mereka tidak boleh pengurus politik gitu. Oh, Sebagai pengurus politik nggak boleh. Jadi memang berarti itu salah satu syarat juga mungkin Nah, ya mungkin bagi itu yang- beda BPD ini dengan Hmm. anggota dewan. Gitu. Jadi nanti kalau mungkin ada yang terindikasi sebagai pengurus bisa langsung di itu ya diberhentikan. berhentikan. Oh, oke. Kalau mau daftar dan ternyata mereka pengurus partai politik, ya kalau mau lolos administratif tentu harus mengundurkan diri. Kalau dia ingin mencalonkan menjadi dewannya kota, berarti memang harus berhenti ya? Oh, kalau ya betul. Ya, berarti kalau memang dia ingin menjadi anggota DPRD kota, kabupaten ataupun mungkin provinsi, Ya. harus berhenti Ya, ya karena kan tidak boleh merangkap nih. Memang sudah larangan ya, larangan keras ya. Ya. Oke, baik. Ya, kemudian untuk ini tadi Bu, pemberhentiannya ini pemberhentiannya kenapa saja nih Bu? Nah, pertama kalau dia bisa berhenti pertama tentu apabila memang sudah habis masanya ya. Oh, Sudah oke. habis masa nih tentu otomatis berhenti. Kemudian mengundurkan diri. Ya seperti tadi misalnya dia terpilih anggota dewan misalnya. Kemudian diberhentikan. Nah, diberhentikan tentu pertama apabila dia melanggar sumpah janji. Karena mereka kan disumpah nih. Ada sumpah janjinya nih Pak Rizal ya. Kemudian yang melanggar larangan tadi, Oh, ya, oke, itu oke. otomatis Berarti diberhentikan diberhentikan. juga ya. Kemudian kalau dia tidak hadir rapat paripurna BPD ini selama 6 kali berturut-turut. Oh, Iya, ada aturan itu juga ya Bu ya? Oh, ada di Permendagri, oke, kemudian ada juga di PP ya. Itu kalau misalnya dia 6 kali berturut-turut tidak hadir, otomatis tuh diberhentikan. Oh, diberhentikan. Betul. Oh, oke. Kemudian dia tidak beralamatkan atau tidak sebagai penduduk di wilayah itu lagi. Oh, kalau pindah ya? Ya. Oh, oke. Siap. Misalnya dia udah pindah tidak ke dusun itu dan tidak di desa Telawilia misalnya, otomatis dia berhenti. Berarti melihat tadi KTP ya, kalau sudah Iya. pindah KTP luar berarti Iya. ya sudah pasti dia nggak akan ikut Iya. rapat 6 kali tadi Iya, gitu iya, ya. iya, betul. Oke, itu salah satu mungkin yang menyebabkan seseorang anggota BPD ini berhenti. Berhenti, betul. Kalau kemudian berhenti, apa yang dilakukan Ibu? Kalau berhenti tentu kita harus melakukan lagi pengisian yang kosong ini. Pemilihan ulang? Ya, karena kan kita misalnya nih 9, Ah. berhenti 1, tentu harus melakukan pengisian lagi. Nah, Untuk pengisiannya ini? kalau ada Pemilihan PAW, makanya itu kita Oh. makanya itu tuh Rizal, Oke, Pak oke, Rizal. oke, oke. Makanya kan minimal untuk pendaftar di satu alokasi itu minimal 2. Oh, Nah, oke. jadi yang nilai tertinggi, yang nilai suara tertinggi itu nanti yang terpilih. Nah, yang nomor 2 nih nanti dia sebagai PAW. PAW ya, penantian waktunya. Kalau ada PAW, tentu kalau berhenti ini tentu naiklah yang Oke, PAW-nya. siap. Itu dia ya jawabannya bagi sobat bisa yang selama ini bertanya, Zal, kan lah cukup dari alokasi yang misalnya kan dari dusun itu 2 calonnya yang akan terpilih. Ya. Yang 2 itu sudah terdaftar. Kok masih diperpanjang? Itu salah satunya ya. Salah satunya kita untuk adanya PAW ya. Jadi jangan sedih kalau yang kalah nomor 2 ya. Masih ada kursi cadangan. Masih ada menunggu menunggu yang itu keluar dulu. Doanya jangan ya. Jangan yang baik-baik aja. Jangan ya. Itu seandainya ada hal-hal yang memang tidak terduga ya, salah satunya dari pemberhentian tadi ya, mungkin karena meninggal, kemudian diberhentikan atau segala macam, maka nanti baru naik PAW-nya. Tapi kalau seandainya nih yang PAW-nya ini mengundurkan diri lagi, Nggak mengundurkan diri ya juga? kita yang mendaftar hanya 2 kemarin kan. Nah, tentu harus dilakukan pengisian Oh, dengan oke. pemilihan. Baru pemilihan lagi ya. Oke, siap. Gitu. Tapi insya Allah untuk Tawili kayaknya Enggak, banyak cukup sih. muda-muda. Banyak muda-muda ya. Cukup sih kalau untuk PAW-nya cukup, bahkan ada yang Berarti banyak nih yang daftar. Oh, luar Banyak. biasa Bu, satu dusun kita cuma untuk pengisiannya 2, yang daftar 7. Jadi ada PAW 5 orang. Mantap. Mantap tuh, berarti peminatnya banyak. Alhamdulillah peminatnya banyak, dan mudah-mudahan dengan informasi kita ini
bagi sobat-sobat bisa apa namanya calon-calon tadi juga lebih memahami dan mungkin seandainya nanti terpilih sudah siap tempur nanti menjalankan tugasnya sebagai BPD. Oke Bu, kemudian ya tadi sudah kita jelaskan juga ya Bu ya kalau ternyata BPD ini memang dewannya desa Ya, ya untuk betul, betul, mengawasi betul, jalannya desa betul. gitu. Mungkin ada yang Ibu ingin lebih jelaskan lagi Bu tentang BPD ini? Nah, jadi BPD ini ya, mungkin untuk kerjanya, mungkin ya Hmm, sistem kerjanya iya ya iya. BPD itu. Nah, jadi Apakah tiap hari masuk? Enggak, beda Enggak sih, ya? beda. Nah, itu nanti misalnya dia sudah, tadi kan sudah dilantik, terus Hmm, mereka rapat internalnya nih menentukan struktur. Kemudian sudah menentukan struktur, nanti mereka menyusun tata tertib oh nih Pak oke. Riza, tata tertib. Nah, di tata tertib ini mereka nanti memuat waktu kapan musyawarah, Hmm, kemudian bagaimana alur SOP mereka menyampaikan aspirasi ya, hmm. kemudian selanjutnya bagaimana cara pelaksanaan musyawarah desa karena mereka bertugasnya musyawarah desa nih. Jadi Oh, kalau yang melaksanakan musyawarah desa itu hmm. bukan pemerintah desa tetapi adalah yang bertanggung jawab adalah BPD. BPD ya. Ya. Karena kalau musyawarah desa ini mengumpulkan masyarakat gitu ya Bu Ya, ya dan ya. Nah, paling mereka berperannya di situ sih. hmm, Kemudian dalam musyawarah, dalam penyusunan perencanaan tuh, mereka harus terlibat tuh BPD, hmm, perencanaan dalam menentukan apa namanya di musyawarah desa itu kan sebagai pelaksana BPD. ya. Nah, nanti kan masyarakat menyampaikan aspirasi Hmm, itu. Di dalam musyawarah itu nanti BPD menyampaikan pokok-pokok pikirannya sesuai dengan hmm. aspirasi yang Yang mereka sudah sudah diterima ya. tampung, Oh, oke. sesuai dengan itu. Berarti untuk BPD ini kerjanya itu kapan nih, Bu? Maksudnya tadi kan salah satunya untuk perencanaan apa nanti Perencanaan desa anggaran ya, gitu ya. perencanaan desa Kemudian ya. yang lainnya apa nih, Bu, Nah, tugasnya? kemudian sudah perencanaan desa pada saat penyusunan PPDS tuh. Penyusunan Penyusunan BPDes. PPDS mereka tuh pemerintah desa tidak hanya menetapkan sendiri tapi juga bersama dengan BPD. Hmm. Kemudian bisa juga sebagai mereka juga dalam hal penyusunan Perdes. Oh, Ya, Perdes. Berarti Perdes. BPD ini juga punya itu ya kewenangan untuk membuat aturan gitu ya, Bu Iya, ya. betul. Karena untuk Perdes ini itu harus BPD bersama dengan kepala desa mensahkannya Oke. gitu. Sini sudah ada Perdes, Pak Riza? Perdes sudah. Kalau terakhir kalau nggak salah yang diatur oleh BPD ini bersama pemerintah desa terkait dengan lingkungan. Iya, Nah, iya. Kemudian bisa juga sih perdes-perdes tidak hanya biasanya kan kita desa ini kan yang reguler ya, kayak ya APBDes ya. APBDes, Nah, selain itu RPJM. bisa kayak strategis ya, retribusi misalnya, retribusi kayak Hmm, lingkungan Talawil ya hmm. tadi gitu. Oke. Kemudian juga bisa juga mereka juga bertugas mengawal misalnya nih Hmm, dalam perencanaan diusulkan seperti ini, misal seperti jalan ya, contoh ya. jalan desa. Hmm, Nah, pada saat APBD sudah tertuang, hmm, sudah selaras. hmm. Kemudian pada saat kerja desa mereka bisa mengawal, mereka berhak untuk mengawal apakah sudah sesuai nih realisasi dari Oh, desa itu oke. sesuai dengan keinginan masyarakat. Kalau seandainya diketahui tidak sesuai, apa langkah dari BPD ini, Bu? Nanti diklarifikasikan dan dipanggil pemerintah Oke. desa dan dikelirkan gitu. Memang kalau mungkin ditemui hal yang tidak apa mungkin bisa langsung diarahkan Ya, gitu makanya ya. itu pentingnya nanti ya bagi BPD-BPD yang terpilih nanti anggota BPD Hmm, terpilih eh cepat maksudnya untuk segera menyusun tatipnya. Jadi sudah hmm, jelas arah bekerjanya nanti. hmm, Apakah mereka setiap bulan rapat atau sekali berapa bulan misalnya, hmm, silakan dituangkan di tatip gitu. hmm. Jadi memang kalau tugasnya itu tidak hanya ketika RKP dan RPJM Ya, aja tentu ada ya. internal rapat Tapi nanti internalnya. setelah anggarannya pun diketuk, masih ada tugas BPD itu untuk mengawal Ya, pelaksanaan dari betul. APBDes ini Betul. ya. Karena sekali setahun itu pemerintah desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Hmm. desa itu kan ke BPD Oke, gitu. oke, oke, oke. BPD ini juga harus menyampaikan juga laporan kinerjanya setiap tahun Pak Rizal. Hmm. Harus ada juga Ibu ya? Iya, harus. Oke. Jadi dalam laporan itu tertuang apa-apa saja sih kegiatannya selama 1 tahun Oh, gitu. itu terlihat ya berarti Iya, kinerjanya di iya, BPD iya, ya. betul. Dan BPD ini juga bisa dievaluasi atau gimana nih, Bu? Bisa. Itu nanti dari pemerintah daerah nanti. Dan Hmm. juga dari pemerintah desa juga apabila ada hal-hal seperti
contoh misalnya ada anggota BPD yang sudah tidak bertempat tinggal di wilayah itu, bisa juga mengusulkan untuk dilakukan pemberhentian BPD, bisa juga. Siap. Oke, itu ya sobat ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas terkait dengan BPD ini. Ada tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kabit terkait dengan apa itu BPD, tugasnya apa, kemudian mungkin syarat-syaratnya juga, larangannya juga, Iya, gitu betul. ya. Dan rasanya sudah cukup lengkap ya persoalan BPD ini. BPD ini sekarang, kalau sekarang sih Pak Rizal teman ya, Hah? bagi yang biar semangat nih untuk mendaftar BPD. Oke, kalau Talawilia mungkin udah nggak bisa ya, mungkin Oke. daerah lain mungkin ya. Ah. Sekarang mereka jaminan sosial ditanggung nih. Oh. Ditanggung jaminan sosial kesehatan itu mereka berhak memperoleh jaminan sosial kesehatan ketenaga kerjaan. Nah, itu dari APBDes. Oh, Iya. oke. Jadi sudah hampir samalah dengan pemerintah desa. Berarti haknya cukup banyak juga Sudah ya. banyak Ada cukupnya. gaji tetap juga ada ya, Bu ya? Kalau dia istilahnya bukan gaji sih, dia lebih ke tunjangan. Oh, tunjangan. Kalau gaji kan bekerja kita setiap oke, rutin ya, sama rutin kayak kita setiap hari. berangkat Iya, gitu iya, kan iya, setiap iya. hari. Oke, Kalau oke, mereka oke, kan oke. tidak dengan limit ya, misal dengan kurva waktu misalnya sekali sebulan atau 2 kali sebulan gitu kan. Ya, mereka mulai Oke. tunjangan. Berarti itu ya sobat ya, bagi mungkin calon-calon sekarang yang sudah mendaftar biar lebih semangat, sudah dibisikkan oleh Bu Kabit tadi. Iya. Ada tunjangan, Iya. kemudian ada juga untuk asuransi Ya, asuransi kesehatannya, kesehatan, ketenaga kerjaannya Iya, juga betul. gitu ya. Jadi jangan ragu. Dan mungkin bagi sobat bisa yang bekerja pun boleh sebenarnya ya Bu ya, untuk Boleh, menjadi boleh. BPD ini ya. Boleh. Asalkan memang tidak saling mengganggu gitu Iya, ya. iya. Ya. Boleh selama dapat izin dari pimpinan Atasannya. ya, Oke, pejabat itu tadi yang satu kepegawaiannya. tinggal kita ya. Nah, iya. Harus ada izin dari atasan. Iya, betul. Oke, siap. Oke, sobat bisa dimanapun berada, ini pembahasan kita cukup menarik dan mungkin bagi sobat bisa yang ada pertanyaan lain tentang BPD, boleh juga silakan ditanyakan ke kolom komentar kita dan insya Allah kita akan jawab mungkin di episode berikutnya. Kita undang lagi Bu Ucinya ya. Boleh. Kalau ada pertanyaan lagi ya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintah desa boleh juga nanti Boleh, ya, Bu ya. boleh, Pak Putaran-putaran Rizal. pemerintah Boleh. desa ada yang sobat tanyakan. Boleh. Nah, kita cari waktunya lagi dengan Bu Uci ini. Kami juga terima kasih nih, keren nih Talawilia nih ya, ada podcastnya nih. Semoga semakin sukses ya, Amin. semakin maju, keren gitu. Saya senang makasih ya Pak Rizal ya. Sama-sama nih Bu. Ya, jadi insya Allah sobat podcast kita ini akan memberikan informasi dan juga wawasan bagi masyarakat. Dan salah satu tujuan utama kita sebenarnya Bu, podcast ini adalah untuk sebagai media keterbukaan informasi publik. Ya betul. Ini udah masuk ke dalam transparansi ya. Transparansi. ya. Jadi penyampaian kita pun tidak hanya sara Bu. Ya. Kita ada diskusi sehingga mudah-mudahan dengan metode yang kita lakukan ini, mudah-mudahan masyarakat lebih memahami informasi yang disampaikan. Apalagi sering nih orang megang gadget kan, Ya. sambil lihat YouTube dapat informasi ya Pak Rizal. Iya, ya. daripada rapat-rapat kadang jarang didengerin, lebih Ya. banyak ngotak. Tapi kalau searching, oh ini informasi terbaru Ya. gitu ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih sekali Baik, sama-sama, Ibu Pak Rizal. atas kehadirannya Ya. Ibu. Mudah-mudahan informasi yang kita berikan ini bermanfaat bagi masyarakat dan untuk para calon lebih bersemangat lagi Ya, semangat. mencari suara masyarakat. Ya silahkan dicari suaranya. Ini satu untuk kampanyenya Kampanye ya. ya. Nah, kalau untuk kampanye nih tidak ada sih aturan yang mengatur kampanye. Dia agak berbeda dengan kepala desa. Kalau kepala desa memang ada diberikan jadwal untuk kampanyenya gitu bagi calon kepala desa. Kalau BPD nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ya silahkan, tapi tentu dengan koridor-koridor yang sesuai Oke. aturan gitu. Ya jangan arah-arah sampai money politik loh. Ya, yang penting jangan tetap menjaga norma Tetap menjaga lah norma, gitu betul, ya. betul. Jangan saling menyinggung, Betul, jangan betul. sampai ada gesekan di lapangan Betul. ya. Walaupun mungkin masa jabatannya cukup panjang, tapi karena panjangnya ini malah menjadi tidak saling enakan, nanti tentu tugas dan fungsinya pun jadi melemah gitu Tapi ya. alhamdulillah kami lihat nih banyak nih, ada yang sampai baliho. Pak Riza mungkin lihat ya. Ya, Tapi balihonya mungkin dari medsos saja mungkin Ya, ya. medsos. Alhamdulillah berarti menunjukkan semangat gitu ya. Semangat Ada juga kok yang antusias. masang-masang baliho di jalan, ada Ya juga kan. nggak apa-apa biar semangat gitu kan. Yang penting mungkin di hari Yang H sesuai aturan ya. mungkin di hari H bantu copot gitu ya, jangan hanya sekedar nempel kemudian jadi sampah, jangan juga ya. Harus itu salah satunya kita untuk menjaga lingkungan. Setelah Betul. dipasang ambil lagi gitu Betul, ya. betul. Oke, siap.
Mungkin pesan terakhir Bu Apa sebelum mau kita tutup. dipesannya? Oke, bagi yang akan terpilih nanti sebagai BPD mungkin ya silahkan, kita berharap tentu jalankan amanahnya sesuai dengan aturan, dan tentu kami berharap betul-betul kita kawal pemerintahan desa dengan baik ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memajukan desa kita sendiri? Oke, jadi sifatnya memang antara pemerintah desa dengan BPD ini mitra ya Bu Ya, ya. karena pemerintah Saling desa, menguatkan. ya betul, karena desa tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada dukungan dari baik dari lembaga mitranya seperti BPD, LPM, masyarakat semuanya, dan kita berharap partisipasinya untuk pembangunan desa. Oke. Jadi mungkin juga bagi masyarakat yang ada persoalan dengan pemerintah desa atau mungkin ada yang kurang-kurang apalah rasanya, bisa Ada langsung yang diragukan misalnya bisa ya. ke BPD-nya Iya, gitu ya bisa. sebagai perwakilan masyarakat Bisa. untuk mungkin menanyakan atau minta klarifikasi atau segala macam ya. Betul, betul. Oke, baik. Oke, Sobat Bisa dimanapun berada, ternyata hampir ditutup tadi, ada lagi pertanyaan kita ya, karena memang obrolan kita Ingat-ingat asik juga. lagi. Obrolan kita ini asik ya, jadi mudah-mudahan insyaallah sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan kayak ini Bu ya. Oke, terima kasih Pak Rizal. Oke, terima kasih juga. Oke, sobat, demikianlah pembahasan kita di hari ini terkait dengan BPD. Mudah-mudahan apa yang telah kami bahas tadi bermanfaat bagi sobat Bisa. Dan mohon maaf mungkin dalam pembahasan kami tadi ada yang kurang-kurang, ada yang salah-salah. Ya, bolehlah mungkin bagi sobat Bisa untuk memberikan saran, kritikan, masukan melalui kolom komentar kita ataupun juga mungkin bisa langsung ke kita, silahkan ya. Dan sobat Bisa, itu saja pembahasan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di Bisa, Bincang Santai Desa. Bincang Santai di Desa, membuka informasi, menambah wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.